Cinta pertama lahir dari mawaddah, perhatian fisik. Tapi mohon maaf, yang tadinya tinggi, tegak, tiba-tiba bisa mulai membungkuk. Yang tadinya kulitnya kencang, halus, tiba-tiba mulai keriput. Kalau orang cinta pada yang fisik saja, ketika yang fisiknya sudah tidak ada, bisa pindah. Karena itu turunlah konsep rahmat. Apa itu rahmat? Perhatian yang dalam, yang lahir dari ketulusan hati. Saat seorang suami dengan istri sudah menyatu, kadang-kadang suka lupa. Sebelum berumah tangga, mawadah muncul. Coba kalau sebelum menikah, pulsa dibelikan, perhatian muncul, sakit gigi aja terbang dari Kalimantan sampai ke Kelapa Gading. Setelah menikah lupa, padahal itu bisa dimunculkan. Saya beri rahasia untuk para orang tua yang mendambakan anaknya di penghafal Quran. Kalau baru lahiran dan anak itu disiapkan jadi penghafal Quran, saya sarankan putarkan di tempat anak itu beristirahat atau beraktivitas Quran. Formulanya begini, siapkan 1 juz. Jangan semua diputar 30 juz. Ingat, jangan diputar. Siapkan 1 juz. Misal, setiap bulan pertama dia lahir, putarkan juz pertama. Misal Al-Baqarah, ayat 1 sampai 141. Selama sebulan. Masuk bulan kedua, usia bayinya 2 bulan, putarkan juz kedua. Al-Baqarah 142 sampai dengan 253. Putarkan. Masuk usia 3 bulan, juz ketiga. Teruskan. Terus. Sampai usia dia 30 bulan, dia sudah mendengarkan 30 juz. 30 bulan itu artinya usianya sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu sudah mulai bisa bicara. Begitu dia bisa bicara, maka ajarkan Quran kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia hanya butuh 6 bulan paling lama untuk menghafalkan Quran. Setelah 3 tahun, dia akan jadi penghafal Quran. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa saleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Satu kali, suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur buatkan mie. Tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Laki-laki ini, suami ini Masya Allah, diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. "Ma," "ya Pak, sini sayang." Kata suaminya, "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini papa suapin." Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah, langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. "Maafkan saya Pak, saya tidak sengaja." Suaminya merespon lagi, "Mak, jangan begitu, Papa kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua," katanya. Dia angkat istrinya, Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Yang pertama di hukum Pascal di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F gaya berbanding lurus dengan P kan? Hukum Pascalnya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya maka semakin tertekan hidupnya. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan, dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya antum ini para ayah ya, misal bertambah harta itu belum tentu baik kalau kita jauh dari Allah. Bertambah meningkat kedudukan, ibu punya suami ya, promosi jabatan suaminya, meningkat kedudukannya, tapi semakin jauh dari Allah. Salatnya tertinggalkan, tidak konsisten lagi ibadahnya, baik ya, Jumatnya jadi terlambat, itu belum tentu tanda kebaikan. Tapi ketika Allah menginginkan seorang jadi baik, dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Dia paham yang halal dan yang haram. Dia mengerti yang sunnah dengan yang bid'ah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Dengan itu dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang baik.